Pernah nggak sih kalian ngerasa bangga banget pas lihat barang buatan Indonesia dipakai di luar negeri? Rasanya kayak ngelihat anak sendiri juara kelas di sekolah internasional. Itulah yang lagi dirasain publik kita sekarang. Kabar tentang 23 unit Pandur 2 8x8 garapan PT Pindad yang siap meluncur di tahun 2026 ini bikin dada kita busung. Netizen kita riuh. Indonesia sudah mandiri, ganyang lawan pakai produk sendiri. Kita haus akan pembuktian kalau kita bukan cuma bangsa konsumen, tapi bangsa produsen. Namun di balik keriuhan jempol netizen dan kebanggaan yang meluap-luap itu, mari kita sejenak menarik napas dan melakukan sebuah pergeseran paradigma yang mungkin sedikit tidak nyaman. Kita harus menelan satu fakta keras bahwa membangun kekuatan militer tidak semudah membalikkan telapak tangan atau sekedar merakit perangkat elektronik rumit di meja kerja. Ada sebuah paradoks besar yang sering luput dari emosi massa. Banyak yang menyangka bahwa PT Pindad melalui Pandur 2 8x8 ini hanyalah sekedar tukang rakit atau tukang ganti stiker dari lisensi Austria. Banyak skeptisisme yang berbisik bahwa paling-paling hanya bautnya yang lokal, sementara otaknya tetap milik asing. Padahal di balik struktur baja seberat 30 ton itu sedang terjadi sebuah pertaruhan kedaulatan yang jauh lebih dalam dari sekedar transaksi jual beli kendaraan tempur. Narasi ini tidak akan menyuguhi Anda dengan angka-angka brosur yang membosankan, melainkan akan membongkar janji nyata tentang bagaimana Pandur 2 menjadi kuda Troya bagi Indonesia untuk benar-benar menguasai rantai pasok teknologi militer dunia dan memastikan bahwa di masa depan tidak ada satupun negara yang bisa mendikte detak jantung pertahanan kita. Memasuki inti dari pergerakan strategis ini, kita harus melihat bagaimana diplomasi militer Indonesia dijalankan melalui koridor Unifil di Lebanon. Pengiriman 18 unit varian Infantry Fighting Vehicle atau IFC ke wilayah konflik tersebut bukanlah sekedar pengiriman unit untuk menjaga perbatasan, melainkan sebuah strategi etalase berjalan yang sangat cerdas. Dalam dunia industri pertahanan, sebuah senjata tidak akan pernah memiliki nilai tawar jika ia hanya terlihat gagah di atas panggung pameran yang ber-AC atau hanya tangguh di lapangan uji coba yang steril. Sebuah kendaraan tempur harus mandi debu, harus merasakan panasnya gurun, dan harus teruji di bawah ancaman nyata agar mendapatkan predikat combat proven. Dengan menaruh Pandur 2 di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia sedang melakukan pameran kekuatan di depan mata militer dunia secara langsung. Bayangkan saat perwira militer dari berbagai negara maju, mulai dari Prancis, Italia, hingga negara-negara Eropa lainnya, melihat bagaimana kendaraan roda 8 ini melaju stabil di medan Lebanon yang keras. Saat itulah kepercayaan internasional tumbuh. Ini adalah diplomasi lewat baja yang akan meningkatkan nilai ekspor dan martabat industri pertahanan kita di kancah global. Keberadaan unit-unit ini di Lebanon menjadi bukti fisik bahwa Indonesia tidak hanya mengirimkan personil yang cakap secara taktis, tetapi juga peralatan yang andal secara teknis. Hal ini secara otomatis menempatkan Indonesia dalam peta produsen alutsista dunia yang layak diperhitungkan, bukan lagi sebagai pengguna akhir dari produk-produk buatan Barat. Di Lebanon, setiap goresan pada bodi Pandur 2 adalah catatan sejarah dan setiap kilometer yang ditempuhnya adalah testimoni bagi kualitas pabrikan Bandung. Jika kita membedah lebih dalam mengenai spesifikasi teknisnya, Pandur 2 8x8 ini memang layak dijuluki sebagai predator darat yang sesungguhnya. Kendaraan ini merupakan perpaduan antara kecanggihan rekayasa mesin dan kebutuhan taktis lapangan yang brutal. Bayangkan, sebuah monster dengan bobot mencapai 30 ton, hampir setara dengan bobot belasan gajah dewasa, namun mampu melesat dengan kecepatan di atas 100 km per jam di jalan raya. Kecepatan ini bukan sekedar angka untuk gaya-gayaan, melainkan kemampuan untuk melakukan mobilisasi cepat atau rapid deployment yang sangat krusial di negara kepulauan seperti Indonesia. Dalam hitungan jam, pasukan mekanis kita bisa berpindah dari satu titik strategis ke titik lainnya melalui jaringan tol tanpa perlu menunggu transportasi berat tambahan. Konfigurasi roda 8x8 memberikan keuntungan mekanis yang luar biasa. Tekanan permukaannya terbagi rata sehingga monster seberat ini tidak akan mudah terperosok saat harus melewati medan berlumpur, pasir, atau medan berbatu yang biasanya menjadi musuh utama kendaraan tempur berat.
Belum lagi varian Fire Support Vehicle atau FSV yang dipersenjatai dengan kanon kaliber besar. Varian ini memberikan napas baru bagi infanteri kita. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan keberanian, tetapi didukung oleh daya pukul yang mampu menghancurkan bunker atau kendaraan lapis baja lawan dari jarak aman. Sistem suspensi independen pada setiap rodanya memastikan bahwa guncangan saat menembakkan meriam tidak akan mengacaukan sistem optik dan akurasi bidikan. Ini adalah teknologi tingkat tinggi yang menggabungkan tenaga mesin diesel Cummins yang bertenaga kuda besar dengan presisi sistem transmisi otomatis yang membuat pengoperasiannya semudah mengendarai truk modern, namun dengan proteksi setingkat benteng berjalan. Untuk memudahkan kita memahami betapa pentingnya teknologi ini bagi kehidupan bernegara, mari kita gunakan sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan, kedaulatan sebuah negara itu seperti sebuah rumah besar di tengah lingkungan yang tidak selalu aman. Anda butuh dua hal utama, pagar yang kokoh untuk menahan maling, dan sertifikat tanah yang sah sebagai bukti kepemilikan yang tidak bisa diganggu-gugat. Pagar rumah itu adalah fisik dari Pandur II. Lapis bajanya yang tebal dan senjatanya yang mematikan adalah penghalau bagi siapapun yang berniat buruk. Namun, teknologi di dalamnya adalah sertifikat yang menjamin bahwa Anda punya hak penuh atas keamanan rumah tersebut. Jika Anda hanya membeli pagar dari orang lain tanpa tahu cara memperbaikinya atau bagaimana bautnya dipasang, maka saat orang tersebut berhenti berteman dengan Anda, pagar Anda akan berkarat dan tak bisa diperbaiki. Namun dengan memproduksi Pandur II melalui PT Pindad, kita sedang membangun pagar sekaligus menguasai rumus pembuatannya. Kita bukan lagi penyewa keamanan, tapi pemilik otoritas keamanan itu sendiri. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar PT Pindad? Inilah esensi dari Transfer of Technology atau TOT. Kerjasama dengan General Dynamics European Land Systems Austria bukan sekedar tentang merakit Lego atau mengikuti buku instruksi. Ini adalah sebuah proses pencurian ilmu yang legal dan sangat terstruktur. Di dunia militer, tidak ada negara yang mau memberikan rahasia teknologinya secara gratis. Kita harus membayar harganya dengan komitmen produksi. Para insinyur kita tidak hanya diajari cara memasang roda, tapi mereka membedah arsitektur sistem elektronika tempur, mempelajari komposisi metalurgi baja yang mampu menahan gempuran peluru kaliber besar, hingga mengintegrasikan sistem komunikasi lokal agar Pandur ini bisa berbicara dengan unit TNI lainnya secara aman tanpa bisa disadap asing. Langkah ini diambil agar di masa depan, rantai ketergantungan kita pada lisensi asing bisa diputus perlahan tapi pasti. Kita mulai dari 23 unit hari ini, namun ilmu yang didapat dari 23 unit ini akan melahirkan ratusan unit inovasi asli Indonesia di masa depan. Kita sedang menabung pengetahuan, mengumpulkan pengalaman, dan membangun ekosistem industri komponen lokal. Bayarkan, jika suatu saat nanti bannya dibuat di pabrik kita sendiri, bajanya berasal dari Krakatau Steel, dan sistem senjatanya adalah murni pengembangan laboratorium Pindad. Itulah titik di mana kita tidak akan bisa lagi ditekan oleh embargo dari negara manapun. Pada akhirnya, segala pergerakan ini bermuara pada visi strategis yang jauh lebih besar dari sekedar pengadaan alutsista untuk tahun 2026. Indonesia sedang mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada peta kekuatan regional di Asia Tenggara. Penambahan unit Pandur II ini memberikan dampak signifikan terhadap kapabilitas TNI Angkatan Darat, khususnya dalam aspek mobilitas strategis. Kita membuktikan bahwa kemandirian industri pertahanan bukan lagi sekedar wacana manis di podium pidato, melainkan sudah menjadi realitas operasional yang nyata. Kita sedang membangun otot-otot pertahanan yang mandiri, yang tidak akan lumpuh hanya karena dinamika politik global yang tidak menentu. Prediksi ke depan menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi pemain kunci dalam industri kendaraan tempur di kawasan Pasifik. Dengan keberhasilan produksi Pandur II, pintu bagi ekspor ke negara-negara tetangga atau negara berkembang lainnya terbuka lebar. Kita tidak lagi dipandang sebagai pasar yang bisa dipasangi barang sisa, melainkan sebagai kompetitor yang mampu memproduksi teknologi kelas dunia. Pandur II hanyalah pembuka jalan bagi visi yang jauh lebih besar, yaitu sebuah kemandirian total di mana setiap jengkal tanah, laut, dan udara kita dijaga oleh senjata-senjata yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Kesimpulannya, setiap unit Pandur II yang keluar dari pabrik Pindad adalah simbol harga diri. Ia adalah jawaban bagi mereka yang selama ini skeptis terhadap kemampuan teknokrat kita. Kemandirian ini bukan berarti kita menutup diri dari dunia,
melainkan kita berinteraksi dengan dunia dalam posisi tawar yang jauh lebih kuat. Kita tidak lagi sekedar menjadi pembeli yang menunggu antrian kiriman barang, tapi menjadi mitra strategis yang menentukan arah keamanan di wilayah kita sendiri. Pada titik ini, kita harus menyadari bahwa menjaga kedaulatan tidak bisa hanya dengan doa dan retorika, tapi butuh baja yang ditempa dengan ilmu pengetahuan dan keberanian untuk mandiri, karena pada akhirnya hanya bangsa yang mandirilah yang akan benar-benar merdeka dalam menentukan masa depannya.